Halo, perkenalkan nama saya Alex selaku pemilik Costa Kurta Ink. Costa Kurta Ink ini bergerak dalam bidang jasa yaitu sablon dan konveksi. Costa Kurta Ink ini pembuatan produknya seperti kaos, jaket, kemeja dan lain-lain. Saya memulai usaha sablon ini dari tahun 2014. Dulu saya memang belum mempunyai karyawan. Dulu saya nyablon sendirian ya. Jadi awal mula saya rintis dengan sablon satuan. Dari satuan kemudian saya merambah untuk menjadi yang lebih baik dengan menambah kuota pengerjaan. Awal mula saya mendirikan usaha sablon ini karena saya merasa bosan awalnya dari pekerjaan saya sebelumnya, yaitu menjadi sebuah karyawan. Jadi saya ini keluar masuk dari pabrik ke pabrik, toko ke toko, dan saya juga mikir maksudnya usaha apa yang bagus. Jadi saya banyak tanya-tanya ke orang-orang yang menjalankan sebuah usaha, dan kemudian alhamdulillah saya ketemu salah satu orang yang mungkin berjasa dengan kehidupan saya. Jadi dulu waktu itu saya bertanya usaha apa yang bagus, bilang gitu. Kemudian dia jawab usaha yang segera dijalankan. Tapi kan saya bingung, maksudnya usaha apa, kan banyak dari segi kehidupan, maksudnya dari mungkin jual apa gitu. Jadi sebelum saya menemukan usaha sablon ini, saya sebelumnya juga jualan tas. Jadi jualan tas cewek, kemudian jual pulsa, kemudian jual apa aja yang penting bisa menyambung hidup. Kemudian dari situ saya banyak belajar dari cara jualan, cara menghadapi konsumen dan lain sebagainya. Dan di dalam saya menjual pulsa juga banyak yang maksudnya yang hutang, kemudian yang gimana gitu. Dan yang saya ketemu orang tadi yaitu akhirnya dia menjelaskan kepada saya bisnis yang bagus itu sebenarnya yang tak ada matinya. Jadi misal seperti rokok, jadi sampai kapanpun semua orang pasti merokok, jadi nggak ada matinya. Jadi orang tadi bilang ke saya, bisnis yang bagus itu sandang, pangan, papan. Jadi sampai kapanpun bisnis itu pasti akan ada. Dan di situ saya mikir jualan apa atau bisnis apa. Dan singkat cerita, dari situ saya akhirnya menemukan seorang teman. Ya, teman saya ini juga nyablon. Kemudian saya main ke sana, tapi di situ saya nggak sedikit pun ingin memulai usaha sablon itu. Tapi melihat teman saya nyablon itu kelihatan sangar, jadi cuman ditarik gitu keluar gambar di kaos, dan di situ saya tertarik untuk mencoba. Kemudian teman saya akhirnya sedikit memberi pelajaran atau mengajari saya untuk nyablon, dan nggak segampang itu, maksudnya nggak semulus itu. Kemudian di situ saya mungkin belajar sendiri. Kalau di zaman sekarang mungkin enak bisa lihat YouTube, bisa lihat di blog atau dimanapun, karena sekarang era informasi, jadi siapapun bisa mengakses ke sana. Dan di zaman 2013-2014, di zaman itu masih sulit untuk mencari informasi ataupun mencari atau referensi untuk belajar sablon. Kemudian saya untuk ingin bisa itu maksudnya mencari di sekitaran Mojokerto ataupun di sekitaran daerah saya untuk mencoba untuk mengenal. Kemudian saya ingin
belajar. Saya jadi bertamu dan ingin bilang sejujurnya saya ingin belajar sablon untuk bisa, dan nggak seenak itu, maksudnya 5 dari 10 cuman 2 yang mau ngajarin atau yang mau memberi masukan untuk memulai usaha sablon ini. Kemudian saya dari situ saya nggak bisa, mungkin cuman dikasih teorinya saja, nggak diajarin sama praktek. Kemudian akhirnya saya browsing. Di situ saya menemukan sebuah Kaskus ya. Kaskus ini ada forum, yaitu membahas dunia sablon, dan di situ saya belajar. Kemudian yang di Kaskus itu, yang membuat forum itu, akhirnya saya minta kontak, kemudian dan dikasih itu akun Facebook. Dan di akun Facebook itu saya inbox, dan ternyata itu orang Bandung. Dan orang Bandung ini juga membuat sebuah kursus atau sebuah les untuk dunia sablon. Dan kemudian saya untuk mencoba untuk kursus di sana. Kemudian orang Bandung ini bilang ke saya kalau sudah mengenal sablon, nggak usah kursus, mending datang saja ke Bandung, kita belajar bareng. Dan di awal percakapan itu, meskipun dia sudah mahir dalam dunia sablon, tapi dia bilangnya cuman kita belajar bareng, berarti dia nggak merasa bisa, nggak merasa jagoan. Jadi di situ saya mulai merasa senang dengan sikap dan perilaku. Kemudian setelah disuruh ke Bandung, jadi nggak langsung saya pergi ke sana. Jadi saya nabung dulu, maksudnya dari nyablon bijian, jadi nabung seadanya buat saku ke Bandung. Dan suatu saat saya sudah punya tabungan untuk ke Bandung, dan di situ saya mengontak dia dan disuruh nanti kalau datang ke Bandung bisa naik kereta atau pesawat. Dan kalau pesawat kan lumayan ya, jadi saya naik kereta ekonomi dari Mojokerto ke Bandung, dan di situ hampir berapa jam ya, 24 jam mungkin ya. Jadi berangkat jam 9 sampai di sana jam 9 pagi, sampai di sana jam 12 malam. Dan sebelum sampai di stasiun Kiara Condong Bandung itu, saya akhirnya dulu zamannya masih BBM. Di BBM kalau mungkin sudah dekat dengan stasiun Kiara Condong itu, kasih kabar nanti saya jemput. Nah, dan di situ saya mungkin kurang 2 stasiun lagi sudah sampai. Dan situ saya ngabarin dia bahwasanya saya sudah sampai di sini, dan di situ tidak ada balasan, dan BBM-nya juga centang. Jadi akhirnya saya positif aja, maksudnya mungkin lagi dicas atau gimana. Nah, selang berapa jam itu saya sudah sampai di stasiun Kiara Condong, dan yang bikin saya takut, dia bilang kalau sudah sampai di stasiun Kiara Condong Bandung itu jangan keluar, maksudnya jangan keluar stasiun. Nah, di situ banyak preman, dan memang benar stasiun Bandung itu dekat dengan pasar. Jadi ketika saya sudah sampai di stasiun Kiara Condong itu, saya akhirnya ngabarin dia bahwa saya sudah sampai di Kiara Condong, dan di situ tidak ada balasan sama sekali. Jadi saya juga pikir was-was, mungkin saya dibohongin atau gimana. Tapi memang niat saya
benar ingin belajar sablon, jadi kepingin bisa menguasai. Kemudian hampir sejam baru dia balas, jadi jam 1-an. Tapi sebelum itu saya mikir bahwa kalau memang saya ini dibohongin, saya akan pulang besoknya pagi. Jadi di stasiun itu saya akan tidur di stasiun, dan sebelumnya juga saya tanya ke pihak stasiun, tanya ada kereta dari Bandung ke Mojokerto itu jam berapa, dan bilang bahwa ada kereta jam 5:30 pagi dan jam 5 sore. Jadi yang ekonomi itu jam 5:30 pagi ya. Kemudian kalau memang saya dibohongin, saya akan balik pulang jam 5:30 sore itu. Maksud saya jam 5:30 pagi. Dan akhirnya jam 1 itu teman saya ngabarin, bilang kalau sorry saya lagi ketiduran. Kemudian saya nunggu dan dijemput. Dan memang benar di sekitaran stasiun dan di luar stasiun itu kan dekat pasar, hampir berdempetan, jadi satu jalan. Memang benar di situ banyak preman ya. Apalagi di zaman 2013-2014 itu kan banyak geng motor ya dulu di TV, dan di situ takutnya saya kan di situ. Akhirnya alhamdulillah akhirnya dijemput dan sampai di tempat workshop atau studio sablon di Bandung itu. Dan saat sampai di sana, dan akhirnya besoknya saya mulai diajarin ya. Jadi sebelum diajarin saya juga dibully, maksudnya ditanyain, maksudnya ngapain jauh-jauh ke Bandung, apalagi dari Jawa Timur ya. Memangnya nggak ada tempat sablon di sana, bilang gitu. Saya cuman ketawa-ketawa aja. Jadi dibully dulu, maksudnya dibully, bercanda gitu. Jadi kalau saya bully itu malah membangkitkan semangat saya untuk jadi yang lebih bisa melebihi dari orang. Jadi bully itu kalau zaman sekarang kan banyak dari orang-orang itu bully itu sangat nggak bagus ya. Kalau buat saya pribadi, bully itu malah membangkitkan semangat saya untuk membuktikan bahwa saya ini bisa. Jadi seperti itu. Akhirnya setelah itu malah dia bilang, berarti kamu mental bagus kalau mau jadi kalau di Bandung itu menyebutnya seniman sablon. Jadi ternyata di Bandung itu banyak pameran sablon, dari sablon kaos, sablon kertas dan lain-lain. Akhirnya saya pun diajarin di sana selama sebulan. Akhirnya belajar, akhirnya diajak ke toko kain, ke tempat sablon yang lain. Jadi sebelumnya saya memang kalau ditanya alasan kenapa memilih usaha sablon, ya itu tadi, karena pakaian pasti dipakai setiap semua orang, jadi nggak bakalan mati kalau kaos. Akhirnya saya memilih usaha sablon itu. Kemudian saya diajak ke tempat sablon-sablon. Akhirnya saya melihat produksi di sana, dan ternyata di sana juga memproduksi dari brand-brand terkenal. Jadi saya merasa kaget, wah ini yang biasanya saya beli ternyata produksinya di sini. Dan di situ saya lebih merasa bangga bahwasanya saya bisa melihat produksinya langsung, bisa kenal sama ownernya dan lain sebagainya. Akhirnya dalam sebulan itu saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mojokerto dan mempraktekkan apa yang diajarin di Bandung itu. Dan gak semulus yang diajarkan di sana. Jadi di sini saya kan di sana sudah alatnya juga lengkap dan sudah berpengalaman. Jadi di sini saya menggunakan alat seadanya. Jadi
nggak bisa dulu dibilangin bahwasanya alat sebagus apapun, alat secanggih apapun, kalau kita tidak menguasai pasti kita tidak bisa. Dan itu saya ingat terus sampai sekarang. Akhirnya alat seadanya itu pun saya maksimalkan dengan segala apa yang sudah diajarkan. Kemudian saya coba di rumah dan nggak sebisa yang saya harapkan ketika saya di Bandung. Akhirnya saya di situ banyak belajar, banyak rugi, maksudnya kaos yang saya beli kemudian nggak jadi, dan terus untuk mulai dan belajar terus belajar. Alasan saya memilih usaha mandiri atau membuat usaha sendiri yaitu dari mungkin yang pertama adalah karena saya nggak ingin diatur, maksudnya diatur dalam segi positif. Jadi saya ingin lebih mandiri lagi untuk kehidupan saya. Yang kedua adalah untuk bisa membantu membuat lapangan kerja baru. Dan di situ alhamdulillah dengan niat baik saya, sekarang saya punya 6 karyawan. Segala peralatan yang sudah ada yang untuk saat ini memang ini semuanya murni dari tabungan usaha saya mulai dari nol. Yang dulu awalnya saya modal cuman 700.000, akhirnya saya mencoba untuk tidak pinjam bank atau apapun. Jadi semuanya murni untuk saya keuntungan saya sisihkan, kemudian saya tabung, dan saya mencoba mencicil beberapa alat sablon, perlengkapan jahit dan sebagainya. Kemudian akhirnya sekarang alhamdulillah semua terpenuhi. Alhamdulillah dengan sablon ini saya juga bisa mendapatkan lebih banyak teman. Selain teman seprofesi, juga teman dari awalnya yang dulu konsumen saya, sekarang juga menjadi sebuah saudara atau sahabat. Jadi saya mungkin hasil sablon itu adalah nomor 2. Yang penting kalau saya adalah pertemanan yang bisa menjalin silaturahmi, kemudian menjadi seorang sahabat, saudara, kemudian akhirnya kita bisa menjalin terus silaturahmi ini. Pengalaman sablon saya meskipun hampir banyak ya, hampir 1000-an lebih, kurang lebih 1000-an customer yang order di sini, yaitu paling mengesankan adalah dulu saya mendapatkan konsumen dari beberapa negara di Eropa maupun Amerika. Jadi itulah hal yang membuat saya semakin semangat untuk menumbuhkan usaha sablon saya ini. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, bisa dimulai dari hobi ataupun kebiasaan sehari-hari. Yang menurut saya yang lebih bagus adalah dari passion kalian. Dan membangun usaha itu tidak bisa dibangun semalaman, jadi harus dibarengi dengan kerja keras, konsisten. Dan satu yang menurut saya yang paling utama, kalau menurut saya pribadi, adalah jangan malu. Jadi malu ini bisa membunuh semua kreativitas, membunuh semua pikiran yang sedang kalian bangun, yang sedang kalian impikan. Jadi kalau orang Jawa bilang, isin iku gak kisenan. Segitu dulu dan terima kasih.